Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema. Saya izin untuk membawakan kajian tematik. Kita selingi dengan kajian tematik dengan judul Melangkah ke surga bersama keluarga. Tema yang insya Allah tidak akan pernah usang, tidak akan pernah basi, karena tema ini berkaitan dengan tujuan utama dan tujuan tertinggi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang ketika memiliki keinginan untuk masuk surga, artinya dia memiliki cita-cita yang tinggi, dan ini yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai hal-hal yang tinggi, perkara-perkara yang tinggi, yang yang spesial, yang perfect. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai, Allah Subhanahu wa ta'ala membenci hal-hal yang tidak dilakukan tidak dengan maksimal. Dan ketika seseorang memiliki cita-cita untuk masuk surga, sekali lagi dia berarti memiliki cita-cita yang tinggi. Surga, ketika kita berbicara tentang surga, maka kita berbicara tentang sebuah negeri yang abadi dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-71, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalamnya, kata Allah, kenikmatan-kenikmatan yang disukai oleh jiwa seseorang, yang disenangi oleh jiwa seseorang, wa taladul a'yun, dan kenikmatan-kenikmatan surga itu apa? Sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian, kata Allah, akan kekal di dalamnya. Sebuah negeri yang abadi dengan kenikmatan. Dan kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata abadi, kalian abadi, kita sering membaca juga khalidina fiha abada, kalian abadi selama-lamanya di dalam surga tersebut. Apa maksudnya abadi itu? Abadi di sini kata para ulama ada 3, jamaah. Yang pertama, abadi dari sisi waktu. Kalian akan abadi dan tidak akan pernah keluar dari surga itu. Kalian akan di dalam surga seterusnya. Yang kedua, abadi kenikmatannya. Maksudnya bagaimana abadi kenikmatannya? Di dalam surga kan seseorang akan
diberikan buah-buahan, contohnya jamaah. Kalau di dunia itu buah-buahan musiman, ya, musim mangga, ada musim rambutan. Berarti ada fase di mana di bulan-bulan tersebut tidak ada rambutan, tidak ada mangga. Berbeda dengan surga. Kalau kita suka dengan mangga, maka mangga itu akan terus ada. Apel itu akan terus ada. Artinya apa? Berarti kenikmatannya terus menerus, tidak akan hilang. Bidadarinya akan terus ada. Yang ketiga, abadi di sini kata para ulama, abadi di dalam merasakan kelezatannya. Seseorang tidak akan pernah bosan. Walaupun misalkan dia mengkonsumsi mangga terus. Dan di dalam surga tidak ada yang namanya buang air kecil ataupun buang air besar, tidak ada. Lalu dikeluarkannya melalui apa Ustaz? Melalui keringat, dan keringatnya pun wangi. Tidak ada keburukan di dalam surga sedikit pun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kalian sudah di dalam surga, fa innalakum antasihhu, maka kalian akan sehat terus. Falatasqamu abada, kalian tidak akan pernah sakit. Kalian akan terus hidup. Fa inna wa innalakum antahyau fala tamutu abada, kalian tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, kalian akan terus muda. Semuanya kita akan dikembalikan menjadi muda oleh Allah, dan kalian tidak akan mengalami usia tua. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, dan kalian akan senantiasa diliputi oleh nikmat dan kalian tidak akan pernah sengsara. Oleh karenanya jamaah, dari gambaran-gambaran kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, kita harus banyak membaca doa. Doa ini sering kita panjatkan, namun sepatutnya kata para ulama tidak hanya dibaca tapi diresapi maknanya. Ini adalah doa ya, sebagai bentuk permohonan kita, ya Allah, kita ini betul-betul menginginkan surgamu. Kami lebih ridho dengan kampung halaman dibandingkan kampung atau tempat perantauan. Dunia ini kampung halaman atau tempat perantauan kita jemaah? Tempat perantauan kita. Kita belum ridho, ya Allah. Selama Engkau belum memasukkan kami ke dalam surga, kami belum ridho. Kami minta surgamu. Kita baca doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Ya, kita hidup di dunia ini minta kebaikan. Jangan menantang Allah. Dunianya diminta satu kali jemaah. Ya, tanda kita belum ridho. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami di akhirat apa? Hasanah juga. Kebaikan, surga, bisa melihat wajahmu. Cukup sampai di situ. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami, lindungi kami dari azab neraka. Berarti di sini 2 berbanding 1. Akhiratnya kita minta 2 kali jamaah, dunianya kita minta 1 kali. Kita lebih ridho dengan kampung halaman kita ya, dibandingkan tempat perantauan kita di dunia ini. Jangan berdoa dengan doa yang diucapkan oleh sebagian manusia, dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Sebagian manusia, kata Allah, berdoanya faminan nas, di antara manusia ada yang berdoa man yaqul Rabbana atina fid dunya. Sudah, stop. Rabbana atina fid dunya. Maksudnya apa kata para ulama? Ya Allah, berikan kepada kami dunia, dari jabatannya, dari kendaraannya, dari kedudukannya, harta, tahta wanita. Cukup sampai di situ saja dia.
Jangan pernah berdoa dengan doa ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia, kata Allah, di akhirat tidak akan pernah mendapatkan bagian. Nah ini. Nah, berkaitan dengan cita-cita tertinggi tadi untuk kita masuk surga, kita dididik oleh agama Islam tidak boleh menjadi orang yang egois. Kita tidak hanya ingin masuk surga sendirian, dan menikmati kenikmatan surga sendirian pun itu kurang apa? Kurang, seakan-akan kurang maksimal, jemaah. Kok bisa Ustadz mengatakan itu? Iya, Nabi Adam alaihi salam ketika Allah hadirkan, ciptakan di dalam surga itu, dibiarkan hidup di dalam surga, apakah Nabi Adam hidup sendirian? Tidak. Nabi Adam didampingi oleh Hawa supaya ada pendamping, ada orang yang membersamai, dan kebersamaan itu adalah nikmat tersendiri. Makanya jamaah kalau kemarin nyate Idul Adha sendiri juga nggak seru. Enaknya nyate ya bareng-bareng. Piknik misalkan Idul Fitri ya, atau nanti nih anak-anak liburan, antum misalkan ke tempat rekreasi sendiri, hambar jemaah. Padahal tempatnya bagus, tapi kalau kita berangkat sendiri hambar. Kita ingin ajak keluarga kita ingin ajak istri kita dan anak-anak kita. Kita dilarang egois. Kalian tidak akan pernah beriman, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian menyukai apa yang kalian sukai itu kalian sukai juga untuk orang lain. Kalau kalian ingin masuk surga, kalian ajak juga orang lain, khususnya keluarga. Kalau kalian ingin terbebas dari neraka, maka kalian juga harus ada keinginan untuk membebaskan orang lain dari neraka, khususnya adalah keluarga. Ada kisah jamaah dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau adalah seorang ulama yang rusak matanya jemaah. Ketika itu dia berjalan dengan muridnya, sama-sama matanya rusak. Jadinya sambil berangkat ke masjid, ketika itu mereka berdua, guru dan murid, bergandengan, saling nuntun gitu. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka mengetahui bahwasanya ini sudah Imam Ibrahim An-Nakhai itu rusak dua-duanya, sedangkan muridnya itu salah satunya saja yang rusak matanya, sehingga dia masih bisa melihat. Kemudian kata Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, kata muridnya, kata gurunya, cukup sampai di sini, kita berpegangan. Karena biasanya di ujung jalan, ya, di ujung gang itu banyak anak muda. Kalau kita terus bergandengan, maka anak-anak muda itu akan mengejek kita. Otomatis si muridnya heran jamaah, dengan mengatakan apa? Wahai syekh, wahai guru, kalau mereka mengejek, ya sudah, dosa untuk mereka. Buat kita yang diejek, kita dapat apa? Pahala. Ternyata pikirannya Imam Ibrahim An-Nakhai tidak seperti itu. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, aku lebih menyukai, ya, orang lain itu terbebas. Aku lebih menyukai orang lain itu terbebas dari dosa. Terbebas dari dosa walaupun kita tidak mendapatkan pahala, dibandingkan, ya, kita mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan dosa. Lihat Pak, begitu tidak egoisnya Imam Ibrahim An-Nakhai. Kalau kita diejek kan berarti mereka dapat dosa, dan itu tidak aku sukai. Mending mereka tidak ngejek kita, berarti mereka tidak dosa. Kita nggak apa-apa, nggak dapat pahala, nggak masalah. Yang penting merekanya tidak berbuat dosa. Itu jamaah. Terlebih lagi tadi dengan keluarga kita, ya. Dan masuk surga bersama keluarga itu merupakan hal yang sangat mulia. Bahkan
di antara doa para malaikat. Para malaikat itu adalah makhluk yang mulia, otomatis permintaannya juga permintaan yang mulia, bukan permintaan yang remeh, yang ecek-ecek, bukan. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Az-Zukhruf. Rabbana, kata mereka, kata para malaikat, wa adkhilhum, ya Allah, ya Rabb kami, masukkan mereka, maksudnya orang-orang yang beriman, masukkan mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang surga itu engkau pernah janjikan untuk mereka. Cukup sampai di situ? Tidak, ya Allah. Wa man sholaha min abaihim, masukkan juga ke dalam surga Aden itu siapa? Abah-abah mereka yang soleh, kakek nenek moyang mereka yang soleh. Wa azwajihim, dan juga pasangan-pasangan hidup mereka. Berarti istrinya banyak ini, tapi jamaah di sini banyakannya satu. Tapi nggak masalah, Pak. Di surga itu tidak ada, kata Nabi, al-a'zab, laisa fil jannati a'zab, tidak ada di surga itu orang yang statusnya jomblo, nggak ada. Ya, nikmatnya kebersamaan sehingga Allah tidak menjadikan orang yang masuk surga itu apa? Single, tidak. Semuanya punya pasangan dan minimalnya zaujatan itnatan, 2 bidadari minimal, dan kebanyakannya lebih dari 2. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan juga apa? Anak keturunan mereka. Ini doanya malaikat, ya. Mereka tahu mana yang terbaik, ya, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan Allah mengiyakan, seakan-akan Allah meng-ACC gitu, permintaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyetujui di dalam surat Ar-Ra'd. Kalau tadi maaf di surat Ghafir ayat yang ke-8. Sekarang kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu Adn, surga Aden itu, yadkhulunaha, akan dimasuki oleh mereka, orang-orang yang beriman, oleh mereka yang beramal soleh, wa man sholaha min abaihim, dan akan dimasuki juga oleh abah-abah mereka yang soleh, kakek moyang mereka. Jadi namanya keluarga itu kan ada 3, ya, ke atas, ke samping maksudnya pasangan kita, dan ke bawah yaitu anak keturunan. Wa azwajihim, akan dimasuki juga oleh pasangan-pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Ini. Jadi Allah menyetujui, jemaah, bukan hal yang mustahil. Ini sesuatu yang bisa direalisasikan, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Tur, jemaah, di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, ayat ini akan menjawab sebuah pertanyaan, Ustadz, bagaimana Allah mengumpulkan kitanya, bagaimana? Sedangkan di dunia itu dalam sebuah keluarga, iman itu kan tidak sama antara suami dan istri. Saya yakin imannya beda, Pak. Kita sama istri kita beda. Bisa jadi kita lebih soleh atau istri kita yang lebih soleha. Suaminya hanya yang wajib-wajib saja sholatnya, tapi istrinya misalkan sholat wajibnya iya, sholat sunnahnya juga iya. Ada yang misalkan anak-anaknya berbeda dengan orang tuanya keimanannya. Anak-anaknya kalau puasa hanya yang wajib-wajib saja, puasa Ramadan saja. Tapi orang tuanya puasa wajib iya, puasa sunnah juga iya, Senin Kamisnya iya, puasa Dawudnya iya, kalau kemarin puasa Dzulhijjahnya juga iya. Terus kok bisa bersama di dalam surga? Caranya seperti apa? Bukankah surga itu, kata Nabi SAW, mi'atu darajah,
Ada beberapa derajat, ada 100 derajat. Bagaimana cara mengumpulkannya? Kita simak di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman itu, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman," kemudian keimanan mereka diikuti oleh anak cucunya. "Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'." Kami akan pertemukan mereka dengan anak cucunya yang beriman, dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan-amalan mereka. Ketika mengomentari ayat yang mulia ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ya, kata beliau, annal mu'minin idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman yulhiquhum bi abaihim fil manzilah wa illam yablughu amaluhum. Ya. Di akhirnya kata beliau, bi an yarfa'an naqisul amal bi kamilil amal. Caranya Allah untuk mempertemukan keluarga yang terpisah ini di surga dengan beberapa tingkatannya. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat anggota keluarga yang sedikit amalnya. Jadi yang tadi yang sholat jalan, maksiat jalan, ya berarti dia masuk surga tuh. Nah, yang ini diangkat untuk bertemu dengan keluarganya yang ada di level lebih atas. Taruhlah orang tuanya ada di level 100, anaknya di tingkat 1. Allah tidak mempertemukan mereka di tingkat 50, tidak, itu zalim namanya. Allah tidak berbuat zalim. Menurunkan derajat seseorang itu kan ya, merupakan aib jemaah, dan Allah tidak melakukan aib. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mulia, maha pemberi karunia. Akhirnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengangkat anggota keluarga yang levelnya paling bawah untuk bertemu dengan anggota keluarga yang levelnya paling atas. Udah di situ. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemandangan yang kita dambakan itu seperti ini. Namun yang namanya angan atau cita-cita yang indah ini tidak semudah yang dibayangkan, ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Di ayat ini Allah akan menginformasikan kepada kita pemandangan yang berbalik 180 derajat jemaah. 180 derajat berbalik, dan kita tidak menginginkan yang ini. Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penduduk neraka itu berteriak-teriak memanggil penduduk surga. Mereka teriak kesakitan, minta pertolongan. Mereka penduduk neraka ini berteriak dengan mengatakan, an afidu alaina minal ma, wahai para penduduk surga, berikan kami air, kami haus. Kami selama ini minumnya air mendidih, hamim, wa ghasaq, kami minumnya nanah, darah. Kami minumnya selama ini timah yang dicairkan, hanya menambah rasa haus dan siksa saja. Berikan kepada kami air, au mimma razaqakumullah, atau berikan kepada kami makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga, Pak? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan apa yang kalian minta karena kalian kafir. Kata Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan Ibnu Abbas, percakapan ini bisa terjadi antara ayah dan anak, antara ibu dan anak.
nggak tahu siapa yang di neraka. Bisa jadi ibunya yang di neraka, anaknya di surga, atau terbalik. Ya. Percakapan ini, kata Imam Al-Qurtubi, bisa terjadi antara suami dan istri. Mungkin istrinya yang ada di neraka, suaminya di surga, atau sebaliknya. Ya. Ustadz, berarti orang yang ada di surga tahu yang berteriak itu tahu tidak Pak keluarganya? Apakah tahu? Tidak. Ya. Kata Imam Ibnu Abbas, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, lisawadi wujuhihim. Mereka yang di neraka mungkin ya juga Allah tutup ya. Yang di surga juga tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak mengenali itu adalah keluarga karena rupa mereka yang hancur. Rupa penduduk neraka yang hancur. Lisawad, mereka hitam legam. Kalau misalkan orang yang ada di surga sedih, berarti di surga ada kesedihan dong. Kan surga bukannya tempat kesedihan, jemaah. Ya, tidak ada kesedihan di dalam surga. Ini pemandangan yang kita tidak inginkan. Lalu langkah apa saja yang bisa kita upayakan, jemaah? Sekarang kita masuk untuk merealisasikan cita-cita yang tinggi ini. Masuk surga bersama keluarga. Yang pertama, tanamkan akidah dan keimanan di tengah-tengah keluarga kita. Tanamkan akidah dan iman, tauhid di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini yang diupayakan oleh orang-orang soleh terdahulu dari para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim pengen bareng-bareng nggak dengan ayahnya di surga? Pengen. Sehingga apa? Nabi Ibrahim pun mendakwahi ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat? Nabi Ibrahim pengen Pak, satu surga dengan ayahnya, tapi apa daya, taufik itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada upaya tapi dari Nabi Ibrahim. Itu juga yang diupayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beliau dambakan Pak untuk bisa bersama beliau di surga ketika itu? Paman beliau, karena ayah dan ibunda beliau sudah meninggal ketika beliau sudah diutus. Abu Thalib itu benteng hidupnya Nabi. Selama Abu Thalib hidup, tidak ada yang berani membunuh Nabi, mencederai. Maksudnya bahkan orang-orang kafir Quraisy memohon kepada Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kami. Tapi selama Abu Thalib hidup, kalian akan berhadapan dengan saya, dengan kabilah saya. Jadi Abu Thalib kalau ditanya cinta tidak kepada Nabi, sangat-sangat cinta, bahkan cinta kita kalah Pak. Abu Thalib itu mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, dan mengorbankan segala hal untuk Rasulullah. Bahkan beliau punya karpet, anak-anaknya nggak boleh naik ke karpet beliau. Kalau Rasulullah boleh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah itu menjadikan Abu Thalib di surga? Tidak. Ketika di akhir hayatnya kata Nabi, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Tapi Abu Thalibnya ini gengsi sama Abu Jahal. Sehingga apa? Allah takdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, musyrik. Dia abadi di dalam neraka Ustaz? Iya abadi, tapi azabnya azab yang paling ringan, yaitu diletakkan terompah di bawah kakinya, kemudian kepalanya mendidih atau meledak. Itu siksa yang paling
ringan di neraka, dan itu hanya untuk Abu Thalib. Jangan, kita nggak tahu kalau keluarga kita atau kita sendiri adabnya lebih pedih dari itu, dan kita tidak ingin. Tanamkan akidah ya. Misalkan ada bapaknya, jangan nurut ya Pak kalau misalkan orang tua kita, atau justru keluarga kita ada yang mengajak kita berbuat kesyirikan. Misalkan si ayah mengatakan kepada anaknya, nak, setiap malam Jumat Kliwon tolong mandiin keris bapak pakai kembang 7 rupa. Jangan dituruti, jangan. Dakwahi. Ini yang usahakan juga oleh Luqman Al-Hakim. Kalau Luqman Al-Hakim kepada anaknya mengatakan, la tusyrik billah, wahai ananda, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tanamkan iman, tanamkan akidah. Sampai para nabi itu tidak pernah bosan. Kita pernah ungkit ya tentang Nabi Yakub. Wa idh hadara Yaqubal maut idh qala li bani, dan ingatlah ketika kematian itu hendak menjemput Nabi Yakub. Udah sakarat Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Kalau bapak meninggal, kalian nyembah siapa? Itu bahasanya, Pak. Apa jawab anak-anaknya, Pak? Berhasil tidak? Didikannya Nabi Yakub berhasil. Qalu, kata anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, wahai ayahanda, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, maksudnya kakek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan senantiasa berserah diri. Ya. Ini jamaah. Yang pertama, tanamkan iman, akidah, dan tauhid. Yang kedua, hendaknya kita menyatukan tujuan dan visi dengan anggota keluarga kita. Yang kedua apa? Menyatukan tujuan dan visi. Kalau tadi misalkan yang pertama itu setidaknya upaya untuk kita tidak terpisah untuk selamanya. Kalau anggota keluarga kita kafir kan kita terpisah untuk selama-lamanya. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Dan ini ada tidak pemandangan yang seperti ini? Ada, jemaah. Saya pernah mengangkat tema yang sama juga di daerah Cimanggis, jemaah. Setelah pulang kajian, bubar kajian, ada kakek-kakek yang 60 lah, 50-60 umurnya. Dia nangis setelah kajian. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, doakan saya. Mohon bimbingannya, katanya. Kenapa, Pak? Saya bilang, supaya saya diberikan kekuatan, karena waktu itu ketika saya resign dari lembaga yang haram, lembaga riba, akhirnya saya memutuskan untuk umroh dengan istri dan anak-anak saya, kata dia. Sepulang dari umroh, beberapa bulan berikutnya anak saya masuk kuliah, dan saya dukung kuliahnya di kuliah umum. Dia tidak menyebutkan, beliau tidak menyebutkan nama universitasnya. Beberapa bulan kuliah di kampus tersebut, ketika pulang si anaknya mengatakan, Pak, izinkan saya untuk keluar dari Islam. Maksudnya saya sudah menganggap Tuhan itu tidak ada. Itu hanya pikiran manusia saja. Waliyadzubillah, Pak. Waliyadzubillah. Bisa jadi ya, pemandangan ini apa terjadi kepada kita, tidak ada yang menjawab. Doanya Nabi Ibrahim apa? Wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkan aku, padahal Nabi ini, Pak, jauhkan aku dan anak keturunanku. Siapa anak keturunannya? Ismail, Ishak, dari menyembah berhala. Tidak ada jaminan, ya. Satukan visi, satukan tujuan. Bilang ke istri kita, ya, kalau misalkan sudah terlanjur ya
ya jangan dicerai ya. Disatukan lagi, direvisi lagi visinya, tujuannya, bahwasanya tujuan kita untuk beribadah, fokus kita ibadah, tapi jangan lupa dunia. Jangan dibalik, fokus dunia, jangan lupa ibadah, nanti gagal Pak. Fokus ibadah, oke, dunia nanti jangan kita lupakan, tetap kita ambil ya. Satukan tujuan ya. Kita ingin menggapai surga Allah, menggapai ridho Allah. Kalau misalkan istrinya belum berhijab, ajak untuk berhijab jamaah. Berhijab dengan hijab yang benar. Kita pengen sama-sama masuk surga Bu, gitu ya. Bumi, kita pengen sama-sama masuk surga. Dan untuk menyatukan visi ini tidak mudah memang. Ya, tidak mudah, kita perlu senjata minimal 2 jemaah. Ada yang perlu kita upayakan untuk menyatukan visi ini. Yang pertama sabar. Sabar. Makanya kata Allah, wasbir wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ayo nak, sholat gitu ya. Kita pengen sama-sama masuk surga, ayo Bu, jangan ditunda sholatnya, kita sama-sama pengen masuk surga. Perintahkan keluargamu untuk sholat, apa kata Allah pesannya? Wastabir 'alaiha, sabar. Sabar. Ngajak orang sholat itu tidak gampang ya. Apalagi syariat-syariat yang lain. Disuruh keluar misalkan dari tempat kerjanya yang ikhtilat dan seterusnya, berat. Sabar, pelan-pelan ya. Bahkan yang kesabarannya tidak usah kita ragukan lagi, para nabi dengan kesabarannya mereka pun terkadang hasil tidak sesuai dengan keinginan. Nabi Nuh alaihi salam Pak, menasehati keluarganya dan umatnya berapa abad? 10 abad. Sabar tidak? Kurang sabar apa Nabi Nuh? Tapi kata Allah di dalam surat At-Tahrim di akhir-akhirnya gimana? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh. Berikan permisalan orang-orang kafir itu. Suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa? Imra'ata Nuh. Istrinya Nabi Nuh, bahkan anaknya juga. Di dalam surat Hud, ketika ingin disatukan visinya, nah ayo nak, sama-sama kita pengen selamat masuk surga, naik kapal sini sama Abi. Ayo, ini wahyu. Kata bapaknya, ini wahyu dari Allah, disuruh naik kapal. Firman Allah dibenturkan dengan apa Pak? Logika, dengan akal, sombong dengan kepandaiannya. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Pak, tidak perlu saya naik ke kapal Bapak. Saya cukup naik ke mana? Ke gunung katanya. Gunung itu yang akan melindungi saya dari air bah. Dia terlalu mengandalkan akal. Gunung pun apa? Tenggelam jemaah. Banjir bandang terbesar yang terjadi di dunia itu banjirnya Nabi Nuh, kata para ulama, sampai menenggelamkan apa? Gunung. Bahkan gunung itu sebagian ulama menyebutkan sampai berapa mil masih di bawah banjir itu. Saking tingginya banjirnya Nabi Nuh. Tidak mau disatukan visinya. Siapa? Anaknya sama istrinya. Wa mra'ata Lut. Demikian juga siapa? Istrinya Nabi Lut. Suaminya di surga, istrinya di neraka. Ada yang kebalikannya. Nggak bisa disatukan visinya. Disuruh taat kepada seorang Rasul, Nabi Musa. Imra'ata Fir'aun wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun, istrinya di surga, suaminya yang di neraka. Ayo disatukan visinya, beriman kepada Nabi Musa. Tapi tidak ya. Lebih cinta dengan kekuasaannya, sombong, kufur dia. Berat Pak, menyatukan visi ini berat. Butuh apa? Sabar. Sabar. Yang kedua, butuh ta'awun.
butuh ta'awun, artinya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Harus saling mengingatkan, karena si suami tidak selalu terus-menerus baik, kadang dia juga down mungkin imannya. Diingatkan sama istrinya, Pak, Bapak kayaknya udah berlebihan nih, hobi futsalnya udah berlebihan ini, sepertinya ini dunianya sudah berlebihan. Kembali lagi Pak ke track kita. Si suami juga mengingatkan istrinya, Bu, sepertinya ibu sudah berlebihan ya, main sama teman-temannya di majelis ghibah itu. Udahlah, ya tinggalkan. Jangan sering-sering duduk sama ibu-ibu sosialita. Nanti pikirannya dunia terus. Dibenarin circle-nya. Kembali lagi, tujuan kita akhirat, tujuan kita surga, gitu Pak. Disatukan, tawasau. Ya. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang laki-laki qoma minal lail fasalla, dia sholat, kemudian apa? Wa aiqadha ahlahu, ya. Dia berusaha membangunkan istrinya. Kadang suaminya yang lebih rajin terkadang, sehingga kata Nabi, bangunkan istrinya. Dan ini ajarannya Nabi ya Pak. Jadi sholat malam itu kita duluan atau bareng-bareng sama istri? Kita duluan. Itu lebih ikhlas. Kita ingin berkhulwat, kita ingin berdua-duaan dengan Allah. Boleh tidak Ustaz jamaah? Silahkan jamaah. Tapi yang Nabi sering ajarkan, yang sering Nabi praktekkan adalah sholat sendiri dulu. Setelah Nabi selesai, dibangunkan istrinya. Kalau tidak mau, kata Nabi, rasya fi wajhi halma, cipratkan air. Cipratkan air. Supaya tadi kita pengen sama-sama masuk surga. Sama, istri juga demikian. Kalau bangun duluan, sholat duluan. Setelah selesai, bangunkan suaminya. Kalau tidak mau, cipratkan. Nah, mencipratkan ini apakah betul-betul mencipratkan airnya? Kata para ulama tidak. Yang penting keluarga kita bangun. Dengan iming-iming misalkan bapak-bapak ya Pak, bisikan aja istri kita, Bu, bangun. Kalau enggak, bapak besok poligami. Itu kayaknya bangun tuh Pak. Bisikan, candain. Ya. Itu saling ta'awun jamaah, saling ta'awun. Baik. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga, dua ya. Nah. Yang ketiga jamaah, ta'limul usrah bil ulum syar'iyyah wal adab syar'iyyah. Mengajarkan keluarga itu tentang ilmu dan adab. Dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah. Caranya bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, jaga dengan alimuhu wa adibuhu. Ajarkan ilmu, ajarkan adab. Dua. Ajarkan ilmu dan ajarkan adab. Sudah masuk isya? Ya. Jadi tujuannya, ilmu itu bukan tujuan jamaah sebetulnya. Ilmu itu adalah sarana. Goalsnya adalah seseorang bisa beramal dengan ilmu itu. Ya. Finishnya adalah seseorang mengamalkan ilmu, bukan hanya berilmu saja, tapi dia harus mengamalkan. Kenapa ini penting jamaah? Ilmu dan adab ini kenapa penting? Supaya dalam sebuah keluarga itu, kata para ulama, mudah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sama-sama tahu ilmunya, itu gampang kita amar ma'rufnya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya gampang kalau kita tahu ilmu dan tahu adab. Ya. Baik, kita jeda adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Allahu Akbar, Izin untuk melanjutkan jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berada di poin yang ketiga, langkah apa yang harus kita upayakan, yaitu dengan mengajarkan ilmu dan adab-adab Islam. Tujuannya agar kita mudah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga agar masing-masing bisa mengontrol dirinya ketika di satu keadaan dia mungkin lalai. Si istri lalai, kalau tahu ilmu dia bisa mengontrol dirinya. Suami juga demikian. Kalau tahu ilmu diamalkan jemaah. Bapak-bapak, misalkan kita disuruh oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada istri kita, ya. Dengan teman kita bisa loyal, begitu supel kita, begitu dermawan dengan teman kita. Dengan istri kita harus lebih baik. Bahkan Nabi SAW ketika beliau diundang makan oleh tetangganya dari Persia, si orang Persia ini jago bikin daging, ya. Ketika diundang, kata Nabi, wahadihi, terus bagaimana dengan istri saya Aisyah, makan juga enggak? Olah, kata orang Persia itu, tidak wahai Rasulullah, hanya engkau saja. Terus kata Nabi, lah, saya enggak mau datang. 2 kali datang lagi. Kata Nabi, gimana istri saya? Tidak, saya juga nggak mau datang. Kemudian yang ketiga kalinya, bagaimana istri saya? Kemudian kata orang Persia, ya, begitu. Kalau begitu saya datang bersama istri saya. Lihat Pak, kalau kita enak makan enak, istri kita juga harus makan enak gitu. Suaminya makan steak Pak? Steak. Dia makan pizza, dia makan makanan enak, tapi dia biarkan keluarganya di rumah, istri dan anak-anaknya sayurnya pakai mie, lauknya pakai kerupuk.
Itu kan tidak elok ya. Kalau kita makan enak, kita berikan makanan yang enak juga, yang layak kepada keluarga kita. Istri juga sama, jangan kebablasan. Kalau tahu ilmu, amalkan ibu-ibu. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisai ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan ciri-ciri wanita surgawi? Al-walud, dia adalah orang yang memiliki cinta kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, memprioritaskan cintanya, bukan kepada kerjaannya, kepada karirnya, bukan. Keluarganya di rumah itu. Al-walud, yang dia apa? Subur. Walud itu subur. Kemudian yang ketiga kata Nabi cirinya al-aud. Apa aud? Suka kembali. Kalau dia marah atau dibuat marah, kata Nabi. Kalau dia marah atau dibuat marah, maka dia akan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia mengatakan la aghmidu, ya, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho, wahai suami, wahai suamiku. Maksudnya saya minta maaf, Mas. Karena sebagian perempuan susah minta maaf. Katanya kalau mau minta maaf muter-muter dulu, muter. Susah, Pak. Saking susahnya minta maaf, muter-muter dulu, ujung-ujungnya suami yang harus minta maaf. Itu bukan ciri wanita surgawi yang susah minta maaf sama suami, ya. Sama kalau ini statusnya anak, kalau kita mengajarkan dari kecil kepada anak kita ilmu dan adab, nanti ketika dewasa dia mengerti jamaah untuk mengungkapkan cinta dan sayangnya kepada orang tuanya, kepada ibu dan ayahnya. Bukan hanya dengan harta. Sebagian anak-anak Pak, katanya bukti saya tuh saya ngasih uang. Tidak. Orang tua terkadang bukan hanya tidak butuh harta, tapi butuh Pak? Ya, kehadiran anak itu, merawat dia, berakhlak mulia, itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Makanya didik. Sebagian mengungkapkan rasa sayangnya ketika orang tuanya sudah meninggal. Katanya, kenapa saya menyetel lagu ini, tahu nggak? Karena ini adalah lagu kesukaan bapak saya. Jadi diungkapkan dengan nyetel lagu gitu, bukan doa Pak? Robbik firli wali walidayya. Dia nggak ngerti karena nggak pernah diajarin agama. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bukan hanya mengajarkan ilmu dan adab ini, kata para ulama, bukan hanya dengan mulut besar. Maksudnya bukan hanya dengan omongan kita, Pak. Kalau hanya dengan omongan, akan tiba satu masa di mana anak kita akan berontak. Kenapa selama ini orang tuanya kalau nyuruh sholat, anaknya nurut, padahal orang tuanya ada di depan TV sambil megang rokok lagi. Sholat kamu ke masjid. Si anak pergi sholat tidak, Pak? Ketika masih kecil, dia pergi ke masjid karena takut. Tapi ingat, ada satu waktu ketika dia sudah dewasa, dia akan berontak. Maka sebaik-baik, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa inna a'yunahum maqudatun bi'ainik. Matanya anak kecil itu sangat terikat dengan tingkah lakumu, wahai para ayah, wahai para ibu. Sangat terikat. Saya ingat, Pak, ada di Rawamangun, saya ngisi kajian juga di daerah Rawamangun. Ketika pulang kajian, si orang tua ini cerita, ada ustadz di situ, katanya saking ngefansnya sama ustadz, cara pakai pecinya saja ditiru. Katanya anak saya tuh kalau pakai peci, ustadz sukanya agak diangkat ke sini. Saya bilang, kenapa, Pak? Karena ngefans sama ustadz fulan. Jadi gayanya ditiru. Fa inna a'yunahum maqudatin bi'ainik. Mata mereka itu terikat. Kalau apa yang engkau lakukan, maka mereka akan menyimpulkan itu adalah hal baik. Apa yang kita tinggalkan, anak kecil akan menyimpulkan, kata Imam Syafi'i, itu adalah hal yang buruk. Pakai keteladanan, mengajarkan ilmu dan adab itu dibutuhkan juga keteladanan. Makanya Rasulullah SAW
ketika beliau gagal umrah di tahun keberapa? 9 atau 10 Hijriah, saya lupa. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul. Tahallul itu apa? Membotak rambut, cukur rambut, pelontos. Nabi bicara, ayo tahallul di sini, kita nggak bisa umroh karena dihadang, digagalkan oleh orang kafir Quraisy. Tapi ketika itu para sahabat apa? Pada diam, tidak mau bergerak. Akhirnya Nabi sedih, Pak. Beliau masuk ke tendanya, ditanya sama istrinya, kalau tidak salah Ummu Salamah, kenapa wahai Rasulullah, engkau seperti bersedih gitu? Aku berbicara kepada para sahabat, tapi mereka nggak ada yang mau nurut gitu. Susah gitu diajak untuk botak rambut ini susah. Oh, kata Ummu Salamah, nggak usah banyak bicara wahai Rasulullah. Engkau sekarang keluar dari tenda ini, kemudian engkau panggil tukang cukur. Engkau duluan yang cukur rambut. Maksudnya tampakkan engkau itu apa namanya? Cukur duluan. Kemudian apa Pak? Betul. Rasulullah panggil tukang cukur, suruh membotak kepala beliau. Setelah itu para sahabat tampak ya ada omongan dari Nabi langsung apa? Ikut cukur. Itu lihat pengaruhnya apa? Keteladanan. Pengaruh dari keteladanan. Jangan banyak bicara. Jangan menjadi orang yang apa? Mulut besar tadi. Ya, sebagai orang tua kita butuh memberikan keteladanan. Yang terakhir jangan karena waktu. Iringi usaha kita tadi dalam menyatukan visi keluarga kita, kemudian dalam mendidik dan menyampaikan adab-adab Islam kepada keluarga kita. Yang terakhir adalah dengan doa. Doanya langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan tentang doanya ibadur Rahman. Gimana doanya? Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan mereka yaitu ibadur Rahman, hamba-hamba Allah, mereka berdoa, wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bisa menjadi orang-orang yang bisa memimpin orang-orang yang bertakwa, ya, menjadi contoh lil muttaqina imama. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan hati orang beriman melebihi ketika dia melihat pasangan hidup dan anak-anaknya berada di atas ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang paling menyejukkan hati ini, Pak, kecuali apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ketika kita bisa melihat istri kita, kalau istri melihat suaminya dan anak-anaknya berada di atas ketaatan, itu adem rumah tuh. Ini surga, ini rumah. Surga. Ya, ini rumah kita adalah surga kita kan gitu Pak ya. Tapi kalau suaminya maksiat, anak-anaknya begajulan, ini rumah atau neraka ini. Gitu Pak. Ini rumah atau neraka. Bantu Pak dengan doa. Kita ini makhluk lemah, libatkan Allah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Ada seorang anak yang begajulan jemaah. Setiap pulang dia dalam keadaan mabuk, dikisahkan. Setiap dia pulang, dia mendapati ibunya sedang sholat malam dan doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana atina Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Sampai anak yang begajulan ini, yang suka mabuk-mabuk balap liar ini, satu hari dia pergi, kemudian di tengah jalan dia menyaksikan sebuah kecelakaan. Ternyata korban kecelakaan itu seorang pemuda juga yang umurnya tidak jauh dengan dia. Dan pemuda yang kecelakaan itu sekarat, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah,
pemuda ini nggak bisa ngomong, kaku mulutnya, akhirnya dia mati. Si pemuda ini yang menyaksikan korban kecelakaan itu, korbannya meninggal. Kemudian dia di tengah jalan sambil pulang, aku tidak ingin menjadi orang yang seperti itu. Dan mungkin peristiwa ini adalah buah dari doa ibuku. Maksudnya saya dapat hidayah karena menyaksikan korban tersebut. Selama ini ibu saya berdoa untuk saya, Robbi habli minas sholihin tadi. Saya begajulan. Ya, kemudian dia pulang dalam kondisi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi libatkan Allah. Demikian saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.